Halo semua, aku Nuha dan welcome di In a horrifying incident, dead bodies of 11 members of the same family. Kematian adalah sebuah hal yang menjadi sebuah misteri terbesar dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita mati, mengarah pada siapa dan bagaimana prosesinya. Nah, ngomongin soal kematian dan misteri, kali ini aku bakal ngebawain sebuah series Netflix yang bisa dibilang series ini menggambarkan atau menceritakan tentang tragedi penemuan 11 mayat di India sana. Yang nyatanya penemuan 11 mayat ini menjadi sebuah misteri. Nah, misteri itu adalah misteri tentang bagaimana kematian 11 mayat ini bisa terjadi. Nah, series ini sendiri berjudul House of Secret Burari Death. Dokumenter series ini sendiri terdiri dari 3 episode, dan menurutku pribadi, 3 episode ini cukup untuk menggambarkan bagaimana jalannya fase dari dokumenter ini. Seperti contohnya, pada episode 1, kita diberikan sebuah prolog tentang bagaimana sih penemuan atau proses penemuan dari 11 jenazah ini. Lalu di episode 2 tentang bagaimana tim investigator melakukan investigasi lebih lanjut tentang bagaimana bisa ada 11 orang mati dengan posisi yang mengenaskan. Lalu di episode 3 kita dijelaskan tentang apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama dan konklusi dari permasalahan ini. Jujur nih, dari awal kemunculan series ini sendiri, aku sempat bertanya-tanya kenapa Netflix berani mengeluarkan series seperti ini. Lebih tepatnya series dokumenter sih. Ya gimana aku nggak bertanya-tanya. Ini kan sebuah series dokumenter yang mengangkat isu yang panas, isu yang sempat viral pada tahun 2018 lalu, yaitu soal kematian satu keluarga yang beranggotakan 11 orang, di mana kematian itu juga masih menjadi misteri. Karena dalam kematian itu ditemukan bahwa seluruh anggota keluarga itu seperti gantung diri, tapi mereka tangan dan kakinya diikat, mulut dan matanya juga disumpal, sehingga nampak seperti pembunuhan. Nah, karena adanya keviralan itu, aku juga sempat menerka-nerka, apa sih Netflix sebenarnya mengeluarkan dokumenter ini hanya untuk mencari cuan atau duit semata, atau ada maksud di baliknya. Namun, setelah aku menyaksikan dokumenter ini dengan cermat dan dengan detail, menurutku pribadi, ya nggak salah juga apabila Netflix kepengen menjadikan ini sebagai lahan bisnisnya mereka. Toh ini juga merupakan sebuah fenomena yang viral atau sedang panas dan menjadi misteri secara global. Dan apalagi ini series itu bisa dibilang sangat on point dan sangat tepat. Karena secara tidak langsung ini dapat menggambarkan bagaimana sih kejadian di sana, kekacauan di sana, dan bagaimana prosesi penemuan 11 orang mayat ini. Selain itu, kita juga ditampilkan tentang bagaimana sih proses pengevakuasian jenazah atau mayat ini. Lalu kita juga ditampilkan tentang bagaimana konflik antara masyarakat yang meminta kejelasan tentang kasus ini dan polisi yang mana merupakan bagian dari penyidikan untuk mengetahui apa sebab kematian dari mereka itu. Lalu, menurutku pribadi, pendekatan dalam dokumenter ini juga cukup unik. Karena seperti yang kita ketahui, pada umumnya, apabila kita ingin menggali sebuah informasi, maka kita akan mencari orang terdekat, yaitu keluarga. Tapi tidak dalam dokumenter ini. Tim pembuat dokumenter lebih berfokus pada tetangga, polisi, serta jurnalis yang pertama kali menemukan ke-11 jenazah ini, yang nanti kemudian akan mengarah kepada keluarga-keluarga terdekat yang malah tidak menceritakan tentang bagaimana keluarga ini bisa melakukan bunuh diri. Karena menurut keluarga, 11 orang ini itu hidupnya bahagia dan saling menjaga, saling melengkapi. Jadi tidak mungkin mereka bunuh diri. Sehingga keluarga berspekulasi bahwa sebenarnya ini adalah kasus pembunuhan, bukan bunuh diri yang dilakukan oleh keluarga itu. Kemudian, dari dokumenter ini kita juga ditampilkan tentang betapa bobroknya dan busuknya media di India sana. Ya gimana nggak bobrok dan buruk? Soalnya bisa dibilang media di sana itu kayak di Indonesia apa ya? Yang selalu memegang moto bahwa bad news is a good news. Yang mana pada akhirnya berita buruk ini mereka eksploitasi demi mendapatkan rating yang tinggi. Yang kemudian mereka sempat untuk membuat semacam cocokologi tentang 11 yang ada dalam dokumenter ini nanti. Yang mana itu nggak masuk akal sama sekali, tapi bisa untuk mengangkat rating dari
berita itu. Menurutku pribadi, dokumenter ini bisa dikategorikan sukses dan berhasil dalam melakukan sebuah penggambaran tentang bagaimana chaosnya penemuan mayat sampai apa yang menjadi penyebab dari kematian mereka. Nah, dari dokumenter ini juga aku bisa belajar satu hal, yaitu kesehatan mental sangatlah penting bagi masyarakat. Kenapa demikian? Karena pada dokumenter ini dijelaskan bahwa sebenarnya penyebab kematian dari 11 keluarga atau 11 orang dalam satu keluarga ini adalah kesehatan mental dari sang anak terakhir yang merupakan anak yang bernama Lalit berubah menjadi kepala keluarga, yang mana ia ternyata menderita sebuah gangguan mental, yaitu delusional tingkat tinggi, yang pada akhirnya berakhir petaka dengan mengajak keluarganya untuk bunuh diri bersama-sama. Dari situ, aku merasa bahwa kesehatan mental itu bukanlah sebuah tai anjing atau apapun itu. Kesehatan mental merupakan suatu problema yang terjadi dalam masa kini, dan kita sebagai manusia pada umumnya yang bisa dibilang kita harus saling membantu satu sama lain, perlu lebih memperhatikan tentang kesehatan mental. Bukannya malah kita tidak peduli dengan kesehatan mental orang lain, kita sebaiknya lebih memperhatikan orang lain dan tidak membanding-bandingkan antara mental satu orang dengan mental yang lainnya. Karena tidak sedikit atau mungkin bisa dibilang banyak orang-orang yang mengalami gangguan mental berakhir dengan bunuh diri. Contohnya adalah kematian di Burari ini. Nah, mengingat series ini mengangkat judul yang cukup mengerikan, yaitu Burari's Death atau Kematian di Burari, menurutku pribadi dokumenter ini tidak semengerikan judulnya, karena dalam dokumenter ini kita lebih ditampilkan tentang bagaimana investigasi, penanganan, dan penanggulangan tentang permasalahan yang terjadi, yaitu penemuan 11 orang mayat yang gantung diri tapi tangan dan kaki diikat serta mata dan mulut disumpal atau ditutupi. Sehingga pada akhirnya menurutku pribadi tidak salah apabila Netflix menjadikan ini sebagai sebuah film dokumenter guna mencari cuan. Ya gimana nggak cuan, ini kan juga merupakan sebuah permasalahan yang sempat hype, sempat viral pada masanya. Tapi poin plusnya adalah meskipun ini ladang cuan, Netflix tidak main-main dalam menjalankan atau dalam melakukan prosesi pembuatan film ini atau series ini, sehingga series ini dapat menyampaikan pesan-pesannya secara on point, secara tepat, dan secara akurat. Apabila kalian merupakan seorang pecinta film yang mikir, yang suka misteri, dan masih kepo tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di Burari sana, menurutku pribadi ini adalah sebuah film atau dokumenter yang patut kalian tonton karena bisa menjelaskan secara detail, secara rinci tentang apa-apa saja yang terjadi di sana. Nah, oleh karena itu, kami dari Disklik akan memberikan skor 7,5 untuk dokumentasi ini. Terima kasih telah menonton video dari kami. Silahkan klik like apabila kalian suka video ini. Tinggalkan pesan apabila kalian ada hal-hal yang ingin kami bahas, baik itu series, anime, film, dan apapun itu di kolom komentar. Dan adios, brother.